Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, teriring doa dan harapan kiranya damai, sukacita senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Bikin panas umat, pecat menak. Ya, sehubungan dengan adanya rencana dari Menteri Agama yang baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, ya saya mengimbau Menteri Agama untuk berhati-hati, ya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas harus dipecat atas pernyataannya soal afirmasi keberadaan Ahmadiyah dan Syiah. Syiah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah, out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya pada imam 12? Bingung. Serba salah. Mau dijawab percaya, berarti Syiah. Tak percaya, halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak, maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran, nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah. Baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran menengok perempuan pakai cadar tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti flash disk kena virus. Baca, cari di internet. Ada bukunya itu. Pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta-ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah. Apa itu taqiyah? Bunglon. Kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau menempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlus sunnah, maka dia mengaku, aku ahlus sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Kebetulan setengah sunnah, setengah ahlus sunnah. Kau sunni apa sih? Susi. Sunnah sih.
Maka dengan dilaporkannya saya sekarang ke Mabes karena kasus ini, banyaklah Syiah yang sakit hati sama saya, sekarang sedang melampiaskan balas dendamnya. Mampus kau somannya. Tengok di internet. Karena selama ini saya yang membongkar ini. Yang lain Ustadz cari selamat. Paling enak kan ceramah tentang sabar. Sabar, ibu-ibu sabar ya. Laki ibu dilarikan pelakor, sabar. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin panas umat, pecat menak. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas harus dipecat atas pernyataannya soal afirmasi keberadaan Ahmadiyah dan Syiah, dua ajaran yang oleh sebagian besar umat Islam Indonesia dan juga MUI dinyatakan sesat. Alih-alih membuat kebijakan yang menyejukkan, Menteri Agama Yakut ini membuat panas umat, kata pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah dalam pernyataan kepada wartawan Jumat 25 Desember 2020. Kata Rizal, Presiden Jokowi harus segera memberhentikan Menteri Agama Yakut dengan memakai dalil atau kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kemudaratan lebih baik daripada meraih kemanfaatan. Mungkin benar dugaan banyak pihak bahwa Presiden Jokowi salah lagi memilih menteri. Menteri ini akan bikin gaduh negeri, jelasnya. Menurut Rizal, Menteri Agama yang ingin melegalisasi Ahmadiyah dan Syiah sama saja dengan memancing perlawanan umat Islam, menciptakan keresahan dan konflik. Menteri seperti ini bukan menteri yang baik dan lebih jauh dapat masuk dalam anasir pembuat kerusuhan. Pak Jokowi sama sekali tidak diuntungkan dengan memiliki menteri agama yang tidak bijaksana, khususnya terhadap umat Islam. Apa artinya dalih melindungi minoritas tapi dengan menyakiti mayoritas, jelasnya. Menurut Rizal, Menteri Agama Yakut ini membuat panas umat. Banyak masalah yang semestinya menjadi prioritas kebijakan untuk membenahi umat Islam, seperti kualitas lembaga pendidikan keagamaan, pengembangan ekonomi keumatan, peningkatan kualitas mubalik, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah dan budaya, serta masalah sosial lain yang mendesak. Soal Ahmadiyah dan Syiah bukan hal yang mudah untuk diterima. Masalahnya, kedua ajaran ini dapat dikategorikan menistakan agama, terlebih Syiah yang menyerang Ahlul Bait Nabi, istri-istri Rasulullah dilecehkan, sahabat Nabi dinistakan, mengkafirkan Ahlus Sunnah, melegalisasi perzinahan, serta membahayakan negara karena spirit perjuangannya adalah menggantikan ideologi negara oleh ideologi imamah. Syiah membahayakan akidah dan NKRI, pungkasnya. Dengan statement Menak yang blunder di menit-menit awal, maka dasar itu semakin membuat gaduh umat Islam. Dan layakkah Menteri Agama ini dipecat? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, teriring doa dan harapan kiranya damai, sukacita senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajumukan Indonesia. Bikin panas umat, pecat menak. Ya, sehubungan dengan adanya rencana dari Menteri Agama yang baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, ya saya himbau Menteri Agama untuk berhati-hati, ya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis. Bikin panas umat, pecat menak. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas harus dipecat atas pernyataannya soal afirmasi keberadaan Ahmadiyah dan Syiah, dua ajaran yang oleh sebagian besar umat Islam Indonesia dan juga MUI dinyatakan sesat. Alih-alih membuat kebijakan yang menyejukkan, Menteri Agama Yakut ini membuat panas umat, kata pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah dalam pernyataan kepada wartawan Jumat 25 Desember 2020.
Kata Rizal, Presiden Jokowi harus segera memberhentikan Menteri Agama Yakut dengan memakai dalil atau kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kemudaratan lebih baik daripada meraih kemanfaatan. Mungkin benar dugaan banyak pihak bahwa Presiden Jokowi salah lagi memilih menteri. Menteri ini akan bikin gaduh negeri, jelasnya. Menurut Rizal, Menteri Agama yang ingin melegalisasi Ahmadiyah dan Syiah sama saja dengan memancing perlawanan umat Islam, menciptakan keresahan dan konflik. Menteri seperti ini bukan menteri yang baik dan lebih jauh dapat masuk dalam anasir pembuat kerusuhan. Pak Jokowi sama sekali tidak diuntungkan dengan memiliki menteri agama yang tidak bijaksana, khususnya terhadap umat Islam. Apa artinya dalih melindungi minoritas tapi dengan menyakiti mayoritas, jelasnya. Menurut Rizal, Menteri Agama Yakut ini membuat panas umat. Banyak masalah yang semestinya menjadi prioritas kebijakan untuk membenahi umat Islam, seperti kualitas lembaga pendidikan keagamaan, pengembangan ekonomi keumatan, peningkatan kualitas mubaligh, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah dan budaya, serta masalah sosial lain yang mendesak. Soal Ahmadiyah dan Syiah bukan hal yang mudah untuk diterima. Masalahnya, kedua ajaran ini dapat dikategorikan menistakan agama, terlebih Syiah yang menyerang Ahlul Bait Nabi, istri-istri Rasulullah dilecehkan, sahabat Nabi dinistakan, mengkafirkan Ahlus Sunnah, melegalisasi perzinahan, serta membahayakan negara karena spirit perjuangannya adalah menggantikan ideologi negara oleh ideologi imamah. Syiah membahayakan akidah dan NKRI, pungkasnya. Dengan statement Menak yang blunder di menit-menit awal, maka dasar itu semakin membuat gaduh umat Islam. Dan layakkah Menteri Agama ini dipecat? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia.